Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Zain, NIM 2111204042, Prodi Tadris Bahasa Inggris Lokal 3. Kali ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester ganjil tahun 2021 sampai dengan 2022 mata kuliah filsafat umum. Untuk jawaban nomor 1 adalah berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir, artinya dengan bermakna dalam arti berpikir itu ada manfaat, makna, dan tujuannya. Sehingga mudah untuk direalisasikan dari berpikir itu, karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti, sudah ada planning dan contohnya. Dan yang paling utama, hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak, tapi berpikir tidak berarti berfilsafat, karena isi dari pikiran itu belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas atau mungkin hanya khayalan saja. Jawaban nomor 2, seiring berjalannya waktu, filsafat berkembang dan berubah karena adanya pemikiran baru yang dirasa lebih modern, logis, dan aktual, dan dapat mematahkan pengetahuan yang sebelumnya. Sejarah filsafat adalah salah satu subbidang sentral tradisional dari filsafat yang mungkin dianggap sebagai cabang dari disiplin sejarah daripada filsafat yang dikenal lebih membahas kepada sejarah ilmu pengetahuan dan bukan cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Sejarah filsafat meneliti para filsuf besar, pengaruh satu filsuf terhadap yang lain, seperti bagaimana pengaruh pemikiran Aristoteles dalam pemikiran Aquinas. Dalam pengembangan filsafat seperti zaman kuno, abad pertengahan, era modern, abad ke-19, dan periode abad ke-20 sampai sekarang abad ke-21. Jadi, pembahasan dalam kajian sejarah filsafat adalah berusaha untuk memahami tokoh-tokoh besar pengaruhnya terhadap orang lain dan pentingnya mereka untuk isu-isu abadi dan konfliknya. Untuk jawaban nomor 3 adalah mata fisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertai. Epistemologi adalah cabang filsafat yang pelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Logika sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu yang merupakan jambatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, susunan, dan evolusi alam raya. Filsafat manusia adalah cabang filsafat khusus yang secara spesifik mempelajari hakikat esensi manusia. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Filsafat induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Deduksi adalah cara berpikir yang dilakukan untuk menarik kesimpulan umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Estetika adalah cabang filsafat tentang keindahan, ketahui unsur-unsur dan. Selanjutnya untuk nomor 4, berpikir merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang, tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan masyarakat. Tapi tidak semua dari mereka yang berpikir filsafat dalam kehidupan sehari-harinya. Berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari atau untuk solusi bagi sebuah permasalahan. Beberapa manfaat berpikir filsafat yaitu mengajarkan cara berpikir kritis sebagai dasar dalam mengambil keputusan, menggunakan akal secara profesional, membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi. Filsafat juga memiliki ciri pemikiran yang tidak boleh terlewatkan dalam melakukan perenungan. Adapun ciri-ciri tersebut, pertama, logis adalah masuk akal yang dimana segala sesuatu dapat dibuktikan secara ilmiah. Kedua, koheren adalah keruntunan dalam berfilsafat sangatlah diperlukan. Karena apabila kita berfilsafat secara koheren, kita akan mendapat hasil yang sangat maksimal. Ketiga, korelasi adalah saling berhubungan. Keempat, holistik merupakan penyeluruhan dalam memandang sesuatu permasalahan. Tidak bisa kita pandang hanya sebagian saja, karena kita tidak akan mendapat penyelesaian yang tepat. Kelima, radikal adalah ketika menyelesaikan sesuatu masalah, filsafat akan menyelesaikan secara radikal, yakni sampai pada akar-akar atau mendasar.
hingga menemukan sebuah penyelesaian. Kelima, ciri berpikir filsafat tersebut patutlah selalu digunakan dalam tiap kali sedang berpikir dan terlebih lagi ketika sedang menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun tidak hanya dengan itu, kita pun juga harus mengkontekstualisasikan dengan setiap kebenaran dalam berpikir. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.